Ada satu penanya kita Ustadz dari akun YouTube-nya. Oh YouTube, baik, silakan. Dari Ummu Aisyah. Ini mungkin langsung ke pokok masalahnya Ustadz. Beliau ingin mendakwahi adiknya agar tidak malas sholat Ustadz. Itu caranya mungkin bisa diberikan inspirasi cara mendakwahi adiknya supaya bisa sholat Ustadz. Bagus. Caranya, adiknya usia berapa dulu nih? Ini dia yang tidak disebutkan. Kalau dia anak SD atau SMP, belum balik begitu? Belum balik, berikan hadiah dulu. Jadi kalau saya sih pendekatan anak-anak itu hadiah. Dek, kamu suka main mobil-mobilan? Korbanin uang, gak apa-apa. Memang dai itu harus berkorban. Ya, dai itu nggak ada yang gratisan gitu. Karena kita mau cari pahala nih. Tapi kalau dia jadi tertarik kepada dahsyat, kan dia yang paling penting kan gimana cara kita mengantarkan dia untuk sholat pertama kalinya dulu nih. Kalau dia sudah merasakan kenikmatannya, baru kemudian nanti gampang. Kalau dia anak di bawah umur, ya ajak dengan hadiah dulu. Ini kakak bawain hadiah, kamu nih coklat nih, kamu ini nih, seneng nggak gitu? Ya. Saya biasa ngisi di TPA kalau misal dong TPA nih anak-anak TPA kita, yaudah yuk. Kalau ada waktu saya mampir ya mampir. Beda tuh pendekatannya dengan anak TPA. Siapa yang bisa hafal ini, dapat hadiah ini gitu. Hadiah. Kata Rasulullah SAW, tahadu, tahabu. Saling menghadiahkanlah sesuatu, saling memberi hadiahlah, kalian akan saling mencintai. Anak kecil itu butuh cinta. Dan cinta yang paling gampang untuk kita dapatkan dari anak kecil lewat hadiah. Coba aja. Antum punya anak kecil gak? Coba anak di rumah ada gak? Sepupu, kemenakan. Coba kasih hadiah. Kamu jadi orang yang ditunggu-tunggu. Serius, datang. Waduh, om ini, Allah, Ustaz. Hadiahnya mana hadiahnya? Enggak apa-apa. Hadiah itu hal yang boleh dalam agama. Kata Rasulullah, tahadu, tahabu. Saya kalau kunjungin ipar-ipar saya, adik-adik saya, kemenakan saya kan ada. Mereka ipar-ipar saya itu kan ada itu ya, ada anak-anaknya gitu. Saya datengin ke rumahnya, itu ketemu anak-anaknya, wah tuh senang dia. Kasih hadiah, kasih ini. Kadang-kadang, kamu puasa nggak nak? Puasa. Nih, 10.000 ya, hadiah nih gitu. Ya udah ya Ustaz ya. Gitu. Masya Allah. Ya, jadi dengan hadiah. Kalau dia di atas umur, nah setelah dia dikasih hadiah, dia diajak, yuk sholat sama Ustadz ya, sholat sama kakak ya, iya yuk, ayo sholat. Nah, ketika sholat baru kita titip sedikit-sedikit, jangan langsung banyak kalau anak kecil. Tidur, dek udah hafal Al-Fatihah belum? Sudah Ustadz, ya udah. Adek kalau udah hafal Al-Fatihah, yuk coba dites, Ustadz mau denger gitu, baca. Nanti tambahin, Ustadz siapa yang hafal Al-Ikhlas? Saya Ustadz gitu ya. Dan nanti kalau hafal lagi, misal Al-Kafirun, Ustadz bawain hadiah lagi ya. Hadiah nggak usah mewah. Anak kecil tuh ya Allah kamu keluarin 5.000 rupiah, ya 3.000 rupiah, bermakna banget bagi mereka. Bahkan kalau anak 4 tahun 5 tahun yang belum bisa hitung uang, ya udah kasih aja dia 1.000 rupiah 5 lembar. Ada uang 1.000 kertas itu, dia merasa aku banyak banget, padahal cuma 5.000. Cuma karena dia hitung lembarannya kan. Nah itu hal yang kadang dilupakan oleh orang dalam. Nah kalau kita ngajak orang yang agak lebih dewasa, dia biasanya lebih cocok pada hal-hal yang sifatnya logis. Logis tuh gini, dek, kamu punya masalah ya? Iya nih, anak SMA nih misalnya, anak SMA, kuliah, ya, orang kerja gitu. Kamu punya masalah apa? Iya nih, saya barusan diputusin pacar, gini-gini gitu. Ya anak kita seperti itu kan banyak. Ya ini kita berbicara real loh, kita ya. Faktanya memang gitu di lapangan. Kamu cek anak muda sekarang, mungkin kalau dari 100%, 80% kali ada yang pacaran. Ya hanya 20% yang kenal-kenal dakwah yang nggak pacaran. Ya kalau nggak pacaran paling nggak mereka TTM gitu, teman tapi mesra banget gitu misalnya. Ya chat-chatan apa, bangunin tahajud. Ya ada juga istilah PS. Antum tau PS nggak? Pacaran syar'i. Ya Allah. Ada istilah kayak gitu di anak muda. Masya Allah. Yang hebatnya dia baru pulang kajian, pulang antar cewek. Terus kemudian saya lewat. Adik antum lagi? Bukan Ustaz, bukan. Istri antum, Masya Allah. Bukan. Nah itu wajah saya udah merah ya. Dalam hati saya, adik bukan, istri bukan. Baik. Ya kan? Terus wajah saya udah merah, terus langsung dia bilang, Ustaz, teman kampus. Terus saya bilang, anak izin 1 menit boleh? Nah, gitu caranya tuh. Anak izin boleh? Anak mau ngasih sesuatu. Ya, anak panggil ke ujung, anak kasih buku dulu. Dek, ini ada buku saya. Renungan Hati Seorang Dai. Kamu baca ya? Iya. Antum tahu nggak? Yang antum lakukan itu salah. Ustadz, daripada dia naik Gojek, daripada dia naik Grab gitu, daripada naik ojek online, terus lebih baik saya ngantar Ustadz. Wah itu salah. Antum ada perasaan kan sama dia? Kok Ustadz tahu? Saya bilang ya iyalah. Kalau antum nggak punya perasaan, ngapain antum antar? Ngapain antum jemput? Iya.
Antum berpikir kan, kalau nggak ada perasaan, coba antum tahi. Ada nggak gitu tiba-tiba ada orang tuh antum antar aja gitu kan antum kasihan aja gitu. Jarang anak muda kayak gitu. Ya, ada perasaan. Iya Ustaz, ya udah. Sekarang caranya gini. Anda bilang, antum ambilkan dia Gojek Grab, suruh taruh tasnya di tengah. Ya, antum ikutin Grabnya sampai rumah. Dan antum bilang, Ana tadi dinasihatin Ustadz, gitu aja. Pasti dia ngerti. Iya. Karena antum baru punya kajian. Dilakuin sama dia, bener. Saya kasih titip uang 50.000. Dia pergi Grab, Gojek. Setelah itu, akhi, nggak lama, 2 bulan kemudian datang undangan ke rumah saya, undangan dia nikah. Sama siapa? Sama akhwat itu. Karena akhirnya ketika kemudian kita larang itu, dia akan menjadi penasaran kan, ya iya gimana ya gimana ya keadaan dia ini. Hanya dia penasaran. Saya bilang, kalau antum mau nganter dia, nggak perlu ribet, nggak perlu apa, nggak perlu pakai nyebut ke rumahnya, antum bahkan satu rumah, antum nikahin dia. Pasti dia yang nelpon antum untuk datang jemput, karena dia nanti suatu saat antum akan seperti saya, antum kewalahan sendiri, istri minta dijemput, antum udah sibuk sendiri. Iya kan? Jadi hal-hal yang begini perlu kita pastikan ketika kita dakwah, logis. Kalau orangnya agak dewasa sedikit, logis. Dek, kamu punya masalah, mau nggak aku tunjukin satu cara untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah itu? Oh ya mau Ustadz. Apa itu? Caranya antum jadi orang yang menikmati setiap ibadah antum, menikmati setiap ini. Tahu nggak ibadah yang paling gampang diterima oleh Allah? Apa tahu nggak yang paling dicintai oleh Allah? Sampai Rasul mengatakan yang paling pertama dihisab di hari kiamat itu sholat. Kalau benar sholatnya, benar semua yang lainnya. Mau nggak dek? Gitu tanyain gitu. Apa kata dia? Mau Ustaz, mau. Ya udah, dia coba-coba sholat. Ustaz, kok masih nggak tenang? Ayo sholat lagi yuk, nanti yuk. Ya kalau udah nggak tenang sholat di siang hari, udah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah 5 dikerjain, belum cukup. Saya punya satu sholat nih, dijamin kalau kamu lakuin, pasti kamu ngerasain sesuatu yang beda. Apa tuh Ustaz? Kamu tidur lebih awal, bangun tahajud. Wah bener, dia ngelakuin. Kerasa dia datang, Ustaz, baru kali itu saya nangis. Kenapa? Gelap Ustaz, nggak tahu apa-apa. Antum nangis karena apa? Takut dosa-dosa? Bukan Ustaz, anak takut ada jin. Ya Allah, ada kira antum nangis gara-gara dosa. Antum takut jin ternyata. Kalau malam-malam antum takut lihat jin gitu ya Bang. Iya Ustaz, anak takut makhluk halus. Anda bilang lain kali sholatnya takut karena dosa-dosa, takut dihukum Allah dan seterusnya. Baik. Ya gitu ya. Aplikatif sekali. Masya Allah ya. Kalau heran semoga. Ya karena dakwah harus aplikatif. Kalau dia teori bukan dakwah namanya. Dia namanya manhaj. Teori itu manhaj. Dia itu hanya teori. Ini manhaj saya. Ini teori saya. Manhaj saya seperti ini. Aplikasi di lapangannya bisa berbeda. Imam Syafi'i punya manhaj kan? Ya, tapi di lapangan dia bisa berbeda. Bayangkan ketika kemudian dia di belakang Imam Malik, kunutnya tidak pakai suara, padahal Imam Malik gurunya kan. Ketika Imam Syafi'i kunut di belakangnya, mazhabnya Imam Syafi'i ya kunut dia, manhaj dia adalah kunut itu setelah ruku bersuara dan doanya Allahumma hdina fiman hadait. Kalau Imam Malik tidak, gurunya Malik bin Anas itu kunutnya sebelum ruku. Manhajnya Imam Malik, setelah Anda baca surat terakhir di rakaat kedua, Anda jangan ruku dulu, baca kunut dulu kalau subuh ya. Baca kunut dulu. Tapi kunutnya nggak boleh bersuara di dalam hati. Jadi kayak diam gitu. Iya. Itu kan beda kan? Nah, Imam Ahmad manhajnya nggak kunut sama sekali. Apa yang terjadi ketika dia ke Baghdad nemuin Syafi'i? Dia ikut kunut belakang Syafi'i. Jamaahnya protes. Loh, kan kita nggak ada di manhaj kita, di dalam madhab kita nggak ada kan? Kata Imam Ahmad, apakah ada orang yang lebih mengenal sunnah dari Imam Syafi'i? Gitu. Saking mengertinya gitu loh. Jadi dakwah itu aplikatif. Dakwah itu harus praktek lapangan. Di lapangan bisa berbeda dengan yang kita pahami selama tidak menyimpang dari syariat. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang dosa. Di lapangan Anda nggak bisa maksain keadaan. Saya tiap hari kunut kalau di Jakarta. Karena di Jakarta mayoritas teman-teman Nahdlatul Ulama, dan di sana hampir tiap masjid kunut. Ya saya kunut. Ya, kalau saya imam subuh saya nggak kunut. Tapi kalau saya nginep di Jakarta, ditaruh di hotel gitu misal, di Jakpus, Jaksel, di mana saya turun cari masjid, saya sholat, kunut, saya ikut kunut. Gitu loh. Karena memang hal yang sangat lumrah dari kalangan ulama. Gitu loh. Hal yang menjadi perbedaan yang diakui, perbedaan muktabar namanya. Yang kunut ada dalilnya, yang nggak kunut ada dalilnya. Gitu. Ya, sederhana sekali. Ya meskipun pasti kita punya manhaj masing-masing. Bagi saya manhaj yang lebih benar, kunut subuh itu tidak ada gitu. Iya. Tapi kalau kemudian ada yang mengadakan, ya kita juga tidak boleh mengatakan sholat mereka tidak sah.
atau sholat mereka tidak batal gitu, enggak. Paham ya, akhirnya? Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Siap.